Halo, bertemu lagi dengan aku Sotaro Reader. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Taurus ya, terkait energinya kisah cinta kamu di bulan Desember 2021. Oke, seperti biasa sebelum aku mulai, aku ingin memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif ya. Artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku bacakan. Energinya juga bisa kebolak-balik, itu yang biasa disebut vice versa. So, bila mana misalnya readingan ini gak resonate atau gak cocok untuk kamu, gak usah baper, apalagi marah-marah di komen. Ingat, ini cuma bagian dari general reading aja, bukan personal reading, jadi tolong bisa bedakan. Kalau dirasa gak resonate ya, berarti energi ini bukan untuk kamu ya, simple sebetulnya. Itu aja sih, bagi kalian yang ingin readingan ini akurat 100%, kalian bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah ya. Untuk syarat dan ketentuannya bisa langsung WhatsApp saya aja. Oke, sebelum mulai izinkan aku terlebih dahulu untuk berdoa ya. Oke, Taurus. Kalau bisa kamu ikuti readingan aku ini dari awal sampai akhir ya. Terutama ketika aku shuffle kartu ini, biar energi kamu bisa nitip di kartu saya agar hasilnya resonate. Kita lihat untuk Taurus kisah cintanya di bulan Desember 2021. Taurus ya. Taurus juga lumayan kok. Saya suka perhatiin Taurus itu lumayan cukup digemari oleh lawan jenis. Ya. Kita lihat ya energinya apa yang terjadi. Beri saya 10 kartu untuk Taurus. Saya ambil kartu yang jatuh atau kartu yang terbuka sebagai energi pembacaan untuk para Taurus di luar sana. Kalau tidak resonate, nggak usah diambil hati ya guys, ya berarti simple, energinya bukan untuk kamu. Saya suka gitu kok, sama suka nontonin channel YouTube lain ya, bukan YouTube saya, terkait ramalan zodiak ya. Terkadang ya itu general reading, ada yang untuk kita, ada yang bukan untuk kita, namanya energi itu kolektif ya. Oke. Sorry ya, misalnya kalau di video aku nih ada suara berisik banget nih, anak-anak lagi lewat soalnya di depan rumahku. Soalnya di sini lagi hujan guys, kalian juga hati-hati ya di sana ya. Udah akhir tahun begini pasti hujan bisa tiap hari. Yang bawa kendaraan juga hati-hati ya, karena banyak kecelakaan. Oke, Taurus. Kisah cintamu di bulan di bulan Desember 2021. Kita lihat dari energi kartunya. Wow. Ada kebohongan di sini ya. Sebetulnya dia cukup, bukannya dia berbohong begini tuh karena dia nggak sayang ya. Saya lihat begini. Dia kayaknya refleks atau mungkin tanpa sadar ya. Dia itu ya, kamu paham ya, selingkuh atau mungkin dekat sama lawan jenis. Kalau ditanya perasaan dia sayang sama kamu atau selingkuhannya, dia lebih sayang sama kamu. Nah kalau dia sayang sama aku, kenapa dia selingkuh? Ya begitulah yang namanya orang, kadang tidak ada puasnya. Setelah selingkuh baru menyadari bahwa kamu memang yang terbaik, bahwa kamu yang memang adalah orang yang paling tepat untuk dia ya. Kalau ditanya dia nyesel, ya dia nyesel udah bohongin kamu, selingkuhin kamu. Entah di sini kamu udah tahu atau belum ya, atau mungkin kamu udah mencium aromanya dia selingkuh tapi kamu nggak mendapatkan buktinya, ya berarti ini energi kamu. Tapi kira-kira dia menyesal nggak sih? Menyesal banget sih, saya lihat dia menyesal ya. Dia lakukan itu kayak kalau kata orang itu tanpa sadar, padahal ya kalau tanpa sadar itu ya otomatis kan kita pingsan ya, tapi dia matanya masih kebuka, atau namanya sadar dong ya. Susah lah, namanya orang selingkuh pasti kan lebih pintar bicaranya daripada yang tidak ya, emang begitu ya. Kalau kira-kira kedepannya dia bakal ngulangin atau tidak, dia sih lagi berusaha ya, berusaha agar kedepannya diri dia itu tidak melakukan perselingkuhan lagi, karena dia nggak mau nyakitin kamu ya. Kalau ditanya siapa yang mulai dulu ya, dia atau orang ketiga ini, sama kedua-duanya menurut saya ya. Kadang gimana ya,
suka timbul dari diri dia, kayak pas ngeliat lawan jenis, ih cantik juga ya, kayak ih bodinya six pack banget ya, ganteng, wow turunan mana nih, oh orang asing nih, orang bule ya itu contohnya. Jadi lama-lama dari ketertarikan itu dia kayak jadi semakin ingin mendekati lawan jenis tersebut. Akhirnya ya dikabulkanlah seperti itu oleh semesta. Cuman ketika dia menjalani bahwa ketampanan, kecantikan aja itu tidak cukup, tapi juga dari kepribadiannya yang penting, ya. Hingga ibarat kata sejak dia dekat sama orang ketiga ini, dia jadi kayak larut dalam hubungan dia sendiri, ya, dengan perselingkuhannya dibandingkan memfokuskan kamu. Makanya di sini dia ngerasa kayak yang merasa bersalah sih aku ngelihatnya. Apalagi kalau kamu di sini belum tahu atau belum menemuin buktinya, dia takut sih kalau kamu sampai tahu. Intinya sih kalau aku lihat dia sih nggak mau ngulangin ya kesalahannya. Ya mudah-mudahan sih bener kayak gitu. Terserah kamu juga sih kalau kamu mau lanjut atau enggak di sini ya. Tapi saran dari aku ya harus temuin buktinya. Kalau belum temuin buktinya jangan. Karena kan belum tentu bukan energi kamu guys ya, bisa aja untuk energi yang lain ya. Jadi jangan takut dulu. Nah kalau udah ketemu buktinya itu terserah kamu masih mau lanjut atau enggak ya dengan orang yang selingkuh gini. Kalau saya jadi kamu, kalau saya sih yang namanya perselingkuhan itu fatal. Kalau saya udah diselingkuhin saya nggak bakal mau lagi, mendingan saya cari yang lain ya. Karena orang itu kalau udah sekali selingkuh, suatu saat pasti akan selingkuh lagi. Saya hafal sama orang kayak gitu. Wah, Cece pengalaman ya. Ya namanya kita hidup guys, pasti punya pengalaman dong ya. Kamu juga pasti mikir dong ya. Kamu gak usah tanya sama saya, kamu juga pasti mikir. Iya bener kan, namanya orang selingkuh sekali, suatu saat bakal kayak gitu lagi, entah kapan waktunya. Karena orang tipe kayak gini itu bakal mengulangi kesalahan yang sama, pasti suatu saat ya, entah kapan waktunya. Kalau saya sih orangnya kurang percaya ya sama orang-orang yang kayak gitu, tapi ada yang benar-benar bisa berubah dan tobat, ada kok ya. Oke. Apa yang ngebuat dia berubah hingga ingin fokus sama kamu aja dan memutuskan selingkuhannya? Pertama, karena dari temennya. Sepertinya sih temennya tahu ya, mungkin dia sering cerita kayak temennya itu nasehatin bahwa sikap kayak gini tuh nggak baik, perbuatan ini tuh sangat jelek. Jadi temannya tuh banyak kasih saran hal-hal yang positif untuk dia sehingga dia memutuskan hubungannya. Yang kedua, teguran dari semesta. Kenapa kayak gitu? Sepertinya mungkin dia dapat mimpi atau mungkin dia dapat hidayah ya, hingga dia pada akhirnya dia nggak mau melakukan hal ini lagi ya. Jadi kayak mungkin dia dapat hidayah itu, kalau kata orang itu, oh ini menurut Tuhan tuh hal ini nggak benar. Entah dia lagi dengar ceramah agama atau mungkin tiba-tiba kayak nonton film ceritanya itu mirip kayak dia, oh jangan salah. Atau mungkin ketika baca quote ada yang merujuk terkait dengan apa yang dia lakukan ya. Jadi tanpa sadar kayak Tuhan itu kayak ngasih hal-hal seperti itu agar untuk menyadarkan dia guys ya. Jadi di sini di waktu yang tepat ya, spiritual teacher kayak Tuhan, para angel ya, para malaikat semuanya itu kayak teman-teman dia ya, yang lebih positif energinya itu banyak ngasih masukan bahwa perbuatan kayak gini tuh ya harus dihindari. Makanya di sini dia mau menyadari kesalahannya. Kalau saya lihat dari kartu oracle ini sih ini cukup baik ya. Berarti dia benar-benar kayak menyesal atas apa yang dia lakukan selama ini. Jadi menurut saya nggak apa-apa kok kamu beri kesempatan. Di sini kalau bagi kamu yang sudah, yang belum menikah, jangan keburu cepat-cepat nikah dulu. Tapi kamu cek dulu, cross check dulu, beneran nggak dia berubah. Ya, maksud saya kayak gitu. Di cross check, kalau misalnya suatu saat dia mengulangi kesalahan yang sama lagi kayak gitu lagi, udah saatnya kamu mutusin. Tapi kalau di saat di sini kedepannya dia benar-benar berubah jadi orang yang benar-benar berbeda, maksudnya lebih menyayangi kamu dan menjaga dirinya, ya kamu bisa untuk pertahankan orang tersebut. Oke, itu aja sih untuk kamu Taurus yang tabaya, semoga resonate. Kalau resonate jangan lupa komen di bawah, lalu bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye.